Selamat datang di tutorial pengisian audit internal mutu akademik di dalam sistem Jelita. Untuk menu AIMA sendiri dapat diakses oleh auditan dan auditor. Di sini saya simulasikan untuk melakukan login menggunakan akun auditan. Di sini saya menginputkan email dan password, lalu klik sign in. Setelah berhasil, maka akan muncul pilihan menu yang ada di Jelita. Lalu saya klik AIMA, lalu klik menu auditan dan ke bagian dokumen. Lalu dapat klik mulai. Lalu selanjutnya mengisi nomor telepon milik auditan. Dan klik simpan. Selanjutnya ke bagian auditan lalu dokumen, bisa klik mulai pada bagian audit. Di sini terdapat kode instrumen dan pernyataan instrumen, lalu bisa melihat kriteria dan indikatornya. Lalu auditan dapat menambahkan jawaban dan link yang dibutuhkan sebagai dokumen pendukung. Selanjutnya maka klik simpan dan berhasil menyimpan jawaban. Dilanjutkan dengan nomor-nomor setelahnya. Lalu jangan lupa untuk klik submit di nomor terakhir untuk mengubah status pengisian auditan. Di sini saya klik kembali. Lalu pada tampilan audit dokumen akan menampilkan jadwal periode status audit, import jawaban dan kontak auditor. Pada bagian status, jika sudah mengisi, maka statusnya akan progres. Jika belum mengisi, maka statusnya belum mulai dan berwarna merah. Lalu jika sudah submit, maka statusnya akan berubah menjadi warna hijau dan tulisannya selesai. Jadi dipastikan auditan untuk melakukan submit jawaban. Jika sudah melakukan submit, maka audit dokumen selesai. Selanjutnya, saat auditan sudah mengisi audit dokumen, maka auditor akan melakukan koreksi dari jawaban yang sudah diberikan oleh auditan. Saya login sebagai auditor dan memasukkan password. Berhasil. Lalu masuk ke halaman AIMA. Ke halaman auditor, lalu dokumen. Sini di bagian audit akademik simulasi, saya akan melakukan audit pada fakultas latihan. Maka klik audit. Di sini muncul jawaban yang sudah diisikan oleh auditan dan auditor dapat mengklasifikasikan apakah itu memenuhi, belum memenuhi atau melampaui, dan apakah jawaban tersebut masuk ke daftar tilik, lalu menambahkan catatan. Selanjutnya klik simpan. Begitu juga dengan nomor yang lainnya. Lalu tidak lupa untuk klik submit di bagian akhir halaman agar status pengisiannya bisa berubah menjadi selesai. Namun di sini saya klik kembali, maka informasi terkait dengan status auditan, audit, daftar tilik, dan kontak auditan akan ditampilkan. Pada bagian status auditan adalah status pengisian audit dokumen oleh auditan. Jika auditan sudah melakukan submit, maka statusnya akan selesai. Jika belum, akan progres, dan jika belum mulai, maka akan belum mulai berwarna merah. Jika auditor sudah mengisi dan mengklasifikasikan temuan berdasarkan belum memenuhi, dan melampaui, maka daftar tiliknya akan seperti berikut berwarna merah dan apa diklik. Temuan yang ada di dalam daftar tilik adalah temuan dalam kategori belum memenuhi. Jika auditor ingin menghapus temuan negatif dalam daftar tilik, maka dapat klik hapus temuan negatif pada nomor yang diinginkan. Berhasil, maka akan terhapus dari daftar tilik. Lalu saya klik kembali. Jika sudah melakukan pengisian audit dokumen, maka auditor dapat melakukan audit lapangan bersama dengan auditan.
Masuk ke halaman audit lapangan, lalu klik di periode audit, aksi. Di sini terdapat informasi terkait berita acara, temuan negatif, dan praktik baik. Lalu saya akan membuat berita acara. Di sini masukkan tanggal, lalu tambahkan berita acara. Maka berita acara sudah berhasil dibuat. Ada aksi edit dan hapus, dapat di-approve untuk membuka barcode, dan dapat di-download. Lalu temuan negatif juga sama dengan berita acara. Simpan, klik isi, aksi, lalu approve. Pada isi, berikut merupakan temuan dalam kategori belum memenuhi. Di sini auditor dapat menambahkan kategori temuan apakah observasi, KTS minor dan mayor, lalu menambahkan deskripsi, analisis penyebab, dan akibat. Untuk deskripsi, saya masukkan tes deskripsi, lalu analisis penyebab. Dapat ditambahkan juga untuk menambahkan kolom. Lalu dapat klik simpan, dan berhasil. Jika ingin hapus dari temuan negatif, bisa klik hapus dari temuan negatif. Begitu juga dengan nomor-nomor lainnya. Tidak lupa untuk klik submit. Jika sudah selesai, maka statusnya sudah isi. Lalu dapat dilakukan approve. Selanjutnya untuk praktik baik juga dibuat sama dengan berita acara dan temuan negatif. Yang masuk ke dalam praktik baik adalah temuan dengan kriteria melampaui dan memenuhi untuk ditambahkan kelebihan dan ruang peningkatan oleh auditor. Jika sudah semua, maka klik submit. Maka statusnya akan sudah isi. Jika sudah melakukan semua tahapan tersebut, maka auditor telah selesai melakukan audit dokumen dan audit lapangan. Setelah mendapatkan respon dari auditor, maka auditan dapat melakukan pengisian audit dokumen pada halaman jelita. Saya login sebagai auditan. Lalu ke halaman AIMA. Di sini ke bagian auditan dan lapangan. Maka akan ditampilkan berita acara, temuan negatif, dan praktik baik. Untuk berita acara dapat di-approve, temuan negatif dapat dilakukan isi. Di sini sudah ada pengisian, deskripsi, analisis penyebab yang dilakukan oleh auditor. Dan yang masuk ke dalam temuan negatif adalah kategori belum memenuhi, maka auditan dapat menambahkan rencana tindakan perbaikan, target penyelesaian, dan PIC. Klik simpan. Lalu auditan harus menekan klik submit pada halaman terakhir di dalam sistem, lalu dapat approve. Pada praktik baik juga dapat dilakukan approve. Maka dapat dilakukan download berita acara, temuan negatif, dan praktik baik, serta laporan audit akademik. Maka AIMA sudah selesai dilakukan.